Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Hanifah Wahyu Anggreni, NIM 18110124, semester 5, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 5. Jelaskan isi bab 1, 2, 3, 4 dari buku konseling nafsa dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons dengan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Langsung saja. Yang pertama yaitu bab 1 nafsa. Ada pengertian nafsa, jenis-jenis nafsa, akibat penyalahguna. Langsung saja pada intinya bab 1 yang berjudul nafsa. Pengertian nafsa secara umum, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang dapat dikenal dengan istilah psikotropika. Nafsa yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun nafsa, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan pengertian psikotropika diartikan sebagai jenis narkotika yang dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Psikotropika ini adalah jenis obat yang bekerja dengan cara mempengaruhi syaraf atau berpusat pada syaraf. Sedangkan pengertian zat adiktif adalah zat atau bahan aktif selain narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang narkotika. Narkotika dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Yang pertama, golongan 1 adalah yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu heroin, kokain, dan ganja. Adapun narkotika golongan kedua yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh yaitu morfin, petidin, atau turunan garam dalam golongan-golongan tertentu. Selanjutnya, narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang menyebabkan ketergantungan, misalkan seperti kodein dan garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nafsa. Terdapat 3. Yang pertama yaitu depresan. Depresan ini bekerja memperlambat pesan yang dikirim dan dari otak.
Jenis napsa yang masuk kategori depresan yaitu seperti alkohol, opioid atau heroin, morfin, dan lain-lain. Lalu stimulan. Stimulan adalah kebalikan dari depresan. Jenis obat itu justru mempercepat pesan yang dikirim ke dan dari otak. Efek yang dihasilkan dari pengguna stimulan yaitu biasanya lebih bersemangat dan bahagia. Pada obat stimulan ini biasanya dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, peningkatan suhu tubuh, paranoid, gelisah, dan psikotik. Apabila stimulan digunakan bersama dengan depresan, maka dapat memberikan tekanan yang berlebihan pada jantung yang berbahaya bagi kesehatan. Contoh dari stimulan ini biasanya yaitu amfetamin, ekstasi, kokain. Selanjutnya yaitu halusinogen adalah obat yang dapat mengubah persepsi tentang kenyataan. Obat ini dapat menyebabkan kita melihat dan mendengarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan tidak terjadi. Apa yang dapat dilihat dan didengar seseorang yang terpengaruh obat ini biasanya berbeda-beda tergantung pada suasana hatinya, suasana hati, kondisi pikiran, dan latar belakang kehidupannya. Obat ini dapat membuat Anda merasa panik, cemas, paranoid, dan kehilangan kontak dengan kenyataan. Jenis yang masuk ke dalam kategori halusinogen adalah LSD, magic mushroom atau jamur ajaib, ekstasi ganja dengan dosis yang tinggi. Selanjutnya, akibat penyalahgunaan. Akibat penyalahgunaan, efek samping obat terlarang dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada tubuh. Kerusakan ini dapat berupa gejala ringan hingga masalah kesehatan yang serius, hampir mempengaruhi seluruh organ vital dalam tubuh. Berikut adalah efek samping atau bahaya dari napsa. Yang pertama yaitu penyakit kardiovaskular, biasanya dapat memberikan efek pada jantung. Obat ini bisa akan menyebabkan kerusakan pada jantung setiap kali digunakan. Apabila digunakan dalam jangka panjang, maka obat ini dapat menyebabkan penyakit jantung kronis termasuk gagal jantung. Sedangkan obat jenis heroin dapat menyebabkan pembuluh darah kolaps dan bahkan menyebabkan infeksi pada pembuluh darah atau jantung. Selanjutnya yaitu kerusakan sistem pernafasan. Selain itu hal ini dapat menekankan pernafasan dan memperburuk kondisi asma. Selain itu, semua jenis obat-obatan terlarang yang penggunaannya dihisap dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang dapat memicu penyakit seperti kanker paru-paru dan bronkitis kronis. Selanjutnya, kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal biasanya berpotensi menyebabkan peningkatan suhu tubuh, kerusakan jaringan otot, dan dehidrasi. Kondisi ini apabila dibiarkan akan menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang seperti gagal ginjal. Selanjutnya yaitu kerusakan hati. Opioid seperti heroin dapat menyebabkan kerusakan hati. Kerusakan hati biasanya akan lebih buruk lagi apabila penggunaan obat bersamaan dengan penyalahgunaan alkohol juga. Kerusakan ini dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal hati.
Lalu selanjutnya ada gangguan saluran pencernaan. Biasanya banyak jenis napsa yang memberikan efek kerusakan dan pembusukan di saluran pencernaan. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit kronis seperti sembelit dan nyeri perut kronis. Selanjutnya yaitu kerusakan otak. Alasan mengapa kecanduan adalah kondisi yang sulit diatasi adalah karena dapat mengubah otak seseorang. Beberapa bentuk kerusakan karena otak karena yang terjadi akibat penyalahgunaan napsa meliputi gangguan fungsi kognitif, perubahan dalam memori, perubahan koneksi pada otak, kematian sel-sel otak, bukan hanya untuk memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental, tapi juga dapat merusak kehidupan sosial seseorang. Lebih parahnya bisa sangat berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya bab 2 konseling napsa. Pengertian yaitu pada bab 2 ini yang pertama terdapat pengertian. Konseling adalah aktivitas yang dilakukan konselor dalam rangka memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah pada konseli. Sedangkan konseling napsa merupakan hubungan antara konselor dengan penyalahguna dalam rangka membantu meningkatkan kesadaran akan masalah yang dialaminya serta kekuatan-kekuatan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan perilaku, mengatasi kesulitan dan menentukan keputusan. Selanjutnya di bab 2 ini terdapat tujuan konseling. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas untuk melakukan perubahan perilaku penyalahguna. Lalu, meningkatkan keterampilan penyalahguna untuk menghadapi segala sesuatu seperti membantu memberikan motivasi untuk mengikuti proses detoksifikasi atau VCT dan proses penolongan lainnya. Ketiga, meningkatkan kemampuan penyalahguna dalam mengambil keputusan seperti mengambil keputusan tujuan hidupnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan penyalahguna dalam menjalin hubungan antar pribadi, seperti membantu mengatasi pulihnya hubungan dengan anggota keluarga, sehingga proses penyembuhan dapat optimal. Kelima, yaitu menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan penyalahguna, seperti membantu mengatasi situasi yang akan menimbulkan efek fatal bagi penyalahguna napsa, misalkan keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya, karakteristik hubungan konselor dengan pecandu. Adapun hubungan yang terjadi yaitu bersifat unik, terletak pada sikap konselor dan konseli, bersifat terapeutik, terencana, dan adanya penerimaan terhadap klien secara penuh oleh konselor, keseimbangan dan antara objektivitas dan subjektivitas, keseimbangan unsur kognitif, afektif, dan psikomotor, keseimbangan antara cara kesamaran dan kejelasan, serta keseimbangan tanggung jawab. Adapun proses konseling melalui tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu relationship building atau membangun hubungan. Selanjutnya assessment atau pengungkapan dan pemahaman masalah. Selanjutnya perumusan rencana atau strategi intervensi. Selanjutnya yaitu melaksanakan intervensi, lalu terminasi dan rujukan, dan yang terakhir yaitu evaluasi konseling. Lalu konselor adiksi, yang keempat adalah konselor adiksi. Di Indonesia secara umum, jika melihat dari
Asal katanya, konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukan-masukan praktis bagi orang yang mengalami kendala-kendala tertentu. Adiksi adalah kondisi kecanduan zat racun yang merusak dan membahayakan tubuh serta dapat menimbulkan ketergantungan, bahkan kematian untuk pemakaian yang berlebihan. Jadi, konselor adiksi adalah orang yang memberikan konseling atau masukan untuk menghadapi kendala penggunaan zat-zat beracun yang merusak tubuh serta menimbulkan ketergantungan. Untuk menjadi konselor adiksi ini, seseorang harus secara umum menyelesaikan berbagai program latihan yang meliputi berbagai hal mengenai ketergantungan, beragam bahan kimia, psikologi, masalah hukum, berbagai tindakan yang ada agar individu dapat berjuang melawan adiksinya. Konselor adiksi ini menangani klien ketergantungan dengan berbagai hal juga, tidak hanya nafsa ilegal. Misalnya, seseorang konselor adiksi mungkin juga membantu seseorang yang ingin keluar dari ketergantungannya terhadap rokok atau minuman atau bentuk lainnya yang dalam ketergantungan obat-obatan resmi yang diberikan sebagai resep dalam pengobatan. Yang kelima, kompetensi konselor adiksi. Konselor adiksi ini bekerja secara bergantian, termasuk malam hari di tempat rehabilitasi nafsa. Mungkin juga diperlukan jika menjadi konselor nafsa. Pusat rehabilitasi ini biasanya menyediakan ruangan khusus untuk pecandu di tempat mereka tinggal selama beberapa minggu atau beberapa bulan sambil belajar untuk menghadapinya tanpa nafsa atau alkohol. Ketika didetoksifikasi fisik, setelah selesai banyak tugas menunggu seperti terapi kelompok dan terapi individu, selama sesi terapi rehabilitasi kelompok, individu didorong oleh konselor nafsa untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai kejadian signifikan pada latar belakang keluarga atau trauma emosional lainnya yang memainkan bagian peran dalam mengarahkan pecandu pemakai nafsa. Tingkat kompetensi minimal para petugas atau konselor ketergantungan nafsa. Untuk idealnya mereka diharapkan menguasai beberapa keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dasar. Yang kedua, keterampilan lanjutan. Yang ketiga, perkembangan terbaru. Dan yang terakhir yaitu masalah-masalah medik. Lalu adapun bab 3 yang berjudul adiksi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Adiksi berasal dari bahasa Inggris yaitu addiction. Adiksi sama saja dengan kecanduan. Adiksi merupakan kondisi di mana seseorang sudah tidak lagi mempunyai kendala terhadap perilaku kecanduannya. Dalam konteks kecanduan nafsa, maka zat-zatnya bisa disebabkan dari heroin atau putau, sabu, ganja, pil, dan lain-lain. Dalam pendekatan yang lain, adiksi merupakan penyakit kronis yang gampang kambuh. Oleh sebab itu, berdasarkan pendekatan ini, seseorang yang sudah berhasil berhenti menggunakan nafsa untuk periode waktu tertentu tidak dikatakan sembuh atau cure, tetapi lebih sering dikatakan pulih atau recovery. Selanjutnya, yang kedua, penyebab adiksi. Penyebab adiksi banyak sekali situs yang dapat dijadikan alasan untuk menggunakan nafsa. Misalnya dipecat dari pekerjaan, perceraian orang tua, diputus pacar, stres pekerjaan,
dorongan teman sebaya, pesta ulang tahun, pesta perpisahan, dan masih banyak dan yang lain-lain. Jika dikelompokkan hanya tinggal 3, yaitu untuk bersenang-senang. Yang kedua, tekanan teman sebaya atau ikut-ikutan. Yang ketiga, yaitu lari dari kenyataan. Selanjutnya, yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri adiksi. Secara umum, dapat dilihat dari perubahan perilaku, yaitu perubahan nilai, penurunan prestasi, mulai ada masalah dengan tindak kriminal, masalah dengan lalu lintas atau kecelakaan, masalah dengan ekonomi atau keuangan, dan masih banyak lagi. Secara fisik, pada pengguna nafsa suntik biasanya akan sangat mudah dilihat karena biasanya ada jalur bekas suntikan di sepanjang lengan tangan. Ada beberapa daerah dan di daerah yang lainnya. Pada pengguna ganja, umumnya mata merah dan kantung mata membengkak. Sedangkan pada pengguna alkohol jauh lebih mudah dikenali karena aroma yang khas alkohol akan tercium dengan jelas. Jika ada anggota keluarga atau teman yang mengalami kecanduan, maka sikap penting yang harus dilakukan adalah jangan panik. Dengan prinsip bahwa kita tidak bisa merubah seseorang, yang bisa kita lakukan adalah membantu orang tersebut menemukan kekuatan dalam dirinya untuk membantu dirinya sendiri. Kekuatan itu biasanya diperoleh dengan penguatan dari orang-orang lingkungannya, baik dengan cara kekeluargaan, semi profesional maupun profesional. Di dalam yang ketiga ini terdapat prinsip yang harus dimiliki, yaitu pecandu menuju pemulihan adalah si pecandu perlu menyadari dirinya bermasalah. Dalam program pemulihan biasanya disebut dengan istilah mentok atau hit the bottom. Ini adalah kondisi di mana si pecandu berhadapan muka dengan realita. Tidak ada lagi orang yang bisa dimanipulasi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Dalam mainstream therapeutic community, cara agar si pecandu mentok adalah dengan cinta yang keras, thought or love. Artinya memberikan kesempatan pada si pecandu untuk bertanggung jawab atas kehidupannya. Selanjutnya yang keempat yaitu relapse prevention. Dalam tahap ini juga menggunakan tenaga dari konselor yang terlatih, mencoba untuk membantu si pecandu untuk dapat bertahan bersih dan menghadapi serta menggali tanda-tanda relapse atau kambuh. Data statistik internasional mengatakan sekitar 75-80% dari pecandu yang telah melewati program pemulihannya relapse atau kembali memakai. Pemulihan adalah merupakan proses yang harus terus dijalani oleh pecandu seumur hidupnya. Dengan demikian, si pecandu menyelesaikan program pemulihan dasarnya, tidak berhenti sebatas itu saja. Relapse prevention adalah merupakan program lanjutan bagi si pecandu untuk dapat mempertahankan waktu bersihnya dan mengatasi relapse. Peer Relapse Prevention Counselor atau konselor pencegahan kekambuhan sebaya adalah merupakan terapi yang paling cocok dan paling sukses dalam hal mengatasi dan membantu mereka yang kecanduan. Dalam melakukan konselingnya, tidak ada batasan waktu terapi.
Hal ini tergantung dari tingkat keparahan adiksi. Terdapat 3 tingkat adiksi. Yang pertama yaitu tingkat adiksi, tingkat toleransi, dan tingkat ketergantungan. Tingkat adiksi adalah tingkat ketergantungan bagi pemula. Mereka merasakan kenikmatan waktu pertama menggunakan nafsa. Mereka mulai dan cenderung untuk mengulanginya. Yang kedua, pada tingkatan toleransi, pengguna nafsa mulai mencoba untuk menaikkan dosisnya. Selanjutnya, tingkat ketergantungan, pengguna nafsa menggunakan nafsa sebagai sarana untuk menanamkan rasa sakit yang diderita atau craving and urge. Dan yang terakhir yaitu bab 4 kasus. Di dalam bab 4 ini menjelaskan beberapa kasus-kasus nafsa. Contohnya seperti narkoba menjerat pekerja malam, lalu kisah pecandu sabu-sabu yang lolos dan dari maut berkali-kali. Selanjutnya kisah mahasiswa berprestasi yang terakhir tragis karena nafsa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus pada bab 4 ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengambil sumber referensi dari buku Konseling Nafsa dari Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Cons. Sekian presentasi hari ini. Apabila terdapat salah atau kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni.